Ada yang bisa jawab? Silakan. Ya, tidak ada yang bisa menekan mikrofonnya, silakan. Kok hilang lagi? Kalau tidak ada ketua kelas, Mbak Iwan. Malah jangan Mbak Iwannya hilang lagi. Ada kok Pak. Nggak ada. Belanja Ya. pegawai itu apa? Belanja yang berhubungan sama pegawainya itu sendiri Pak, kayak gaji, tunjangan dan lain sebagainya Pak. Belanja yang berhubungan dengan pegawai. Kayak sekarang dari Bekasi saya bergeser ke Kranji. Dwi mana Dwi? Saya Pak. Apa belanja pegawai itu? Pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan imbalan atau kompensasi ke pegawai ya Pak? Pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk memberikan kompensasi kepada pegawai, karena pegawai itu karena bekerja diberikan kompensasi. Kalau Rifan apa, Van? Sama Pak, sama kayak Dwi. Tapi yang komen itu yang belanja pegawai itu bisa berbentuk uang maupun barang gitu. Oke, lebih diperjelas lagi ya. Rifan mau lebih perjelas lagi bahwa belanja yang belanja pegawai itu bisa uang, bisa barang, gitu ya. Betul ya? Oke, terus sama pada prinsipnya apa yang disampaikan tadi teman-teman itu sudah betul bahwa belanja pegawai itu untuk alokasi hak-hak pegawai karena mereka telah bekerja. Hak itu apa saja? Bisa gaji, bisa tunjangan beras, bisa tunjangan lainnya. Tadi bisa berupa barang atau uang, itu lebih kepada yang diterima kepada pegawai. Tapi menghitungnya dalam APBN tidak bisa menghitung barangnya. Contoh misalnya, tunjangan beras. Tunjangan beras dulu diberikan dalam bentuk berasnya, bukan natura, betul-betul beras diberikan, bukan berupa uang. Nah, tapi ketika perhitungan alokasinya bukan berarti nanti gaji sekian miliar rupiah, beras berapa ribu ton, tidak bisa seperti itu. Tetap kita rupakan dalam bentuk uang, dikonversi dalam bentuk uang. Nanti baru pada saat si pegawai tersebut menerima, dirupakan dalam bentuk natura atau barang. Nah, kalau kita lihat secara garis besar, belanja pegawai itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan, yang kedua adalah honorarium vakasi lembur, yang ketiga adalah kontribusi sosial. Yang perlu kalian perhatikan di sini, dan ini sering terjadi saat ujian, sering banyak yang salah adalah ketika kita melihat posisi ini apakah dialokasikan pada kementerian lembaga, apakah non kementerian lembaga. Kita tahu, kita punya prinsip namanya money follow program. Uang itu mengikuti program itu di mana dialokasikan. Jadi tidak boleh programnya A, kemudian uangnya dialokasikan di B. Karena itulah posisi gaji pun sama. Gaji biasanya dialokasikan di program dukungan manajemen. Maka uangnya harus ada di situ juga. Output ini akan dicapai oleh Kementerian Kesehatan. Maka untuk gaji, bayaran gaji dan sebagainya harus dialokasikan di Kementerian Kesehatan juga. Karena itulah kalau kita lihat di sini posisinya alokasinya ada di KL semua. Kalian lihat. Nah, kenapa di sini berbeda sendiri untuk tambahan pegawai baru? Karena untuk tambahan pegawai baru ini belum jelas berapa kebutuhannya dan kapan akan dipergunakannya, sehingga ini akan dimasukkan di, tadi sampaikan, di BA-Bun, disimpan dulu di BA-Bun. Kenapa? Kalau ini dialokasikan di kementerian lembaga, bisa jadi tidak terserap, maka itu menjadi idle money yang pertama, yang seharusnya uang itu bisa digunakan untuk keperluan lain, karena sudah dialokasikan di kementerian lembaga tersebut, tidak bisa diapa-apakan, mengendap idle money di situ. Tidak efisien. Yang kedua, ini akan mempengaruhi kinerja KL tersebut. Adalah salah satu nanti kalau kalian belajar mata kuliah Monef di semester 6, ketika detik-detik kalian menjelang kelulusan, kalian belajar mengenai Monef, di situ ada namanya IPA. Akan pelajari di situ bahwa salah satunya adalah penyerapan anggaran dari anggaran yang telah dialokasikan itu mempengaruhi kinerja KL tersebut atau satker tersebut. Nah tadi seandainya misalnya ini, kalian lulus tahun 2022 ya.
Iya, ya kan? Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Biasanya dinyatakan lulus tuh sekitar bulan September biasanya. Wisudanya bulan September. Kemudian kalian cemplungin dulu ke Rindam atau Kopassus sampai betul-betul matang di sana sekitar 1-2 bulan. Semoga untuk kalian karena kalian online, jadi kalian bisa 6 bulan di sana. Kita asumsikan saja 6 bulan, lebih lama daripada biasanya. Pada bulan April, kalian sudah keluar dari Kopassus. Dari apa istilahnya, saya nggak lupa namanya. Kemudian saat itulah kalian diurus CPNS-nya. Misalnya karena langsung kerja CPNS per April. CPNS-nya ya, per April. Berarti di sini ketika kalian menjadi CPNS pada tahun 2023 dari April sampai dengan Desember 9 bulan harus dialokasikan anggaran untuk pembayaran gajinya. Hanya permasalahannya yang pertama, ketika kalian lulus kalian mungkin belum tahu Kementerian X dapat berapa dari kalian. Tidak semua akan masuk ke Kementerian Keuangan. Bisa jadi dari Kementerian Kesehatan, ada yang ke Pemda, ada yang kemana. Bisa jadi kalian lulus misalnya 1.000 orang itu. Ternyata tidak semua yang lulus itu jadi pegawai negeri. Taruh misalnya Rebecca. Rebecca sudah bosan jadi pegawai negeri. Kemudian dia sudah dilamar oleh pacarnya. Kemudian diajak nikah. Diajak nikah mau dibawa ke Amerika. Rebecca mundurkan diri, kemudian bayar ganti rugi. Wahyu sebaliknya, tahu Rebecca ke Amerika, ingin ikut ke Amerika juga. Kemudian buka usaha di sana, 2 orang sudah berkurang. Untuk pembayaran gajinya berkurang 2 orang. Dan ada beberapa mahasiswa atau yang lulus dari PNSTN itu punya alasan yang sama. Sehingga dari 1.000 orang, ternyata yang sampai diangkat CPNS hanya 950 orang. Kalau seandainya tadi alokasi anggarannya 1.000 itu dialokasikan di KL, kemudian yang terpakai di 950, maka terjadi idle money untuk yang 50 orang ini. Tetapi karena ini dialokasikan di BA-Bun, masukkan di sana, maka ketika yang terpakai 950, yang 50 alokasi anggaran 50 pegawai ini tidak dipakai, ini bisa langsung dipakai untuk keperluan lainnya. Karena nanya BA-Bun, di 9908, kalian akan belajar di panduan nanti, itu sangat fleksibel sekali. Karena itulah makanya, gaji untuk pegawai baru itu posisinya ada di non-KL. Kemudian, kok ini ada tunjangan khusus dan belanja pegawai transito? Belanja pegawai transito ini dipergunakan untuk apabila terjadi kekurangan alokasi belanja pegawai di kementerian lembaga. Itu masuk di transito. Kalau dahulu, transito diletakkan di KL-KL. Kalau sekarang sudah tidak lagi, itu di pool di BUN semua. Ketika suatu KL kekurangan anggaran untuk belanja pegawainya, mereka tinggal minta tambahan dana dari BA-Bun. Ini lebih fleksibel. Kemudian tunjangan khusus juga sama, tunjangan khusus ini bisa jadi di KL, bisa jadi di non-KL. Di KL bagaimana? Di KL itu ketika sudah pasti peruntukannya. Kementerian Kesehatan berdasarkan penilaian reformasi birokrasinya, tim reformasi birokrasi, dia berada posisinya ada di 70%, dari 70% dari standar tunjangan kinerja yang bisa diberikan. Jumlah pegawainya berapa? Alokasi besar itu. Perhitungannya kita hitungkan sesuai dengan itu. Tapi bisa jadi Kementerian Kesehatan ini sedang proses penilaian kembali oleh Menpan sehingga akan naik bisa dari 70 ke 80. Tapi belum tentu disetujui oleh Menpan. Nah, alokasi anggaran ini untuk yang sekarang itu akan masuk ke non-KL disiapkan. Jadi ketika ternyata ya Kementerian Kesehatan betul tahun 2022 ternyata disetujui atau terjadi tunjangan kenaikan tunjangan khususnya naik dari 70% ke 80%, berarti ada kenaikan sekitar 10%, maka kekurangannya tinggal diambil dari BA-Bun, masuk di non-KL. Dan kontribusi sosial, pensiun dari manapun pegawai itu bekerja, pada saat pensiun dia sudah tidak bekerja lagi di kementerian lembaga tersebut. Pembayarannya terpusat melalui Taspen, karena itu juga di non-KL. Jaminan pelayanan kesehatan juga sama, prinsipnya tidak melihat siapa bekerja di mana, tapi tersentralistik di BPJS nantinya. Nah ini jelas, ini gambarannya kenapa yang ada di KL, kenapa yang ada yang di non-KL. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Terkait perencanaan anggaran tadi kan ada 2 pendekatan ya, Pak ya? Pendekatan top down sama bottom up. Nah, Ya, kira-kira dari 2 pendekatan itu mana yang lebih efektif ya, Pak ya? Kapan kita menggunakan pendekatan top down, kapan kita menggunakan pendekatan bottom up? Dua-duanya. Iya. Efektif dua-duanya. Jadi gini,
pendekatan top down itu memperhitungkan kapasitas fiskal yang tersedia. Jadi ini dipergunakan untuk menghitung RE. Kita hitung dulu belanja pegawai sekian berapa, kita hitung lagi belanja barangnya berapa, kita hitung kemudian belanja modalnya berapa, kemudian bansosnya berapa, total sudah ketemu belanjanya, berapa total kebutuhan, dengan menggunakan metode perhitungannya. Kemudian hitung pendapatannya, target pendapatan pajak berapa, biaya cukai berapa, kemudian apa satu lagi, PNBP-nya berapa, kemudian juga ada tidak hibah yang sudah terkonfirmasi akan kita terima, hitung. Total belanja, pendapatan dikurangi belanja. Jadi selisih, larinya kemana? Ada yang masih ingat? Pan 1, pelajaran postur APBN. Ketika belanja ternyata lebih besar dari pendapatan dan tidak bisa diefisiensikan lagi, apa yang dilakukan? Pembiayaan, Pak. Pembiayaan. Oke, pembiayaan itu macam-macam. Ada pembiayaan dengan kita melakukan utang, ada juga non-utang. Tapi non-utang lebih banyak biasanya kepada investasi pemerintah ya, atau penerusan pinjaman. Nah, inilah yang dipakai. Nah, ketika jadi, pembiayaan sanggupnya sekian, belanja sanggupnya sekian, pendapatan sekian. Kalau ternyata misalnya defisitnya ternyata 100 triliun, ternyata dari pembiayaan tidak menyanggupi 100 triliun. Kita tidak bisa tambah utang lagi, utang kita sudah mentok. Kita hanya bisa utang 80 triliun. Berarti ada pengurangan di belanjanya 80 triliun. Nah, ini angka ini nanti akan dibawa. Misalnya, hitung-hitungan semua untuk belanja KL, untuk belanja KL tadi itu adalah sebesar 4.000 triliun totalnya, misalnya seperti itu ya. Kemudian kita bicara bottom up, top down, yang sudah menghitungan kemampuan kapasitas fiskal kita. Ini sudah real. Inilah kemampuan keuangan negara, hanya sekitar 4.000 triliun saja, tidak bisa lebih. Kalau kurang pasti boleh ya. Nah, nanti teman-teman kalau tadi Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Anggaran Bidang, itu menghitung per KL per satkernya. Berdasarkan KPJN, kalian sudah nanti akan belajar perhitungan perakiraan maju di setelah UTS nanti. Ini berapa? Kementerian Keuangan berapa kebutuhannya? Kementerian Agama real kebutuhannya berapa? Dihitung satu-satu. Itu perhitungan yang menggunakan aplikasi yang hitungannya per pegawai. Setelah dapat angkanya, itu juga melihat ada rencana ke depan, seperti apa yang sudah tercover, dibawalah ke atas. Dipertemukan dengan hasil perhitungan tadi yang top down. Misalnya tadi hasil top down 4.000, hasil bottom up ternyata 4.100. Ini nggak bisa disetujui. Kapasitas fiskal kita, kemampuan kita hanya 4.000. Itu sudah menggunakan juga tambahan dari pembiayaan. Ini 4.100, berarti yang 100 harus dikurangi. Nanti kebalikan lagi, direview lagi yang per satker per KL-nya lagi, mana yang harus kurang-kurang ini, sampai ketemu angka 4.000 klop. Sebaliknya, tadi kemampuan kapasitas fiskal kita 4.000 hasil perhitungan top down-nya. Kemudian ternyata dari perhitungan bottom up-nya hanya 3.800, ada sisa 200. Yang dipakai angka di pagu indikatif angka yang 3.800. Yang 2.100 ini kita simpan apabila ada inisiatif baru. Itu gambarannya. Jelas? Tadi yang tanya siapa ya? Galih, Pak. Gimana Galih, sudah jelas belum? Mungkin karena jaringan dia terkeluar, Pak. Soalnya dari tadi dia keluar masuk. Oh, ya nanti kalau dia tidak dengar suara saya tidak jelas, berarti tugas Rebecca menjelaskannya. Mau tidak mau sebagai PJ. Nasibnya memang seperti itu. Salah sendiri mau diangkat jadi PJ. Ya nanti tolong dibantu yang lain ya. Tutri bantuin juga ya. Rafif juga. Ini ada recordingnya, Pak. Di-record kok, Pak. Lah. Oh, siap. Daripada Rebecca capek menjelaskan terus ngadu ke cowoknya, kalian diomelin cowoknya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oke. Sekarang kita masuk ke formula gaji dan tunjangan. Gaji dan tunjangan, tadi kan kita ada 3 poin ya. Gaji dan tunjangan, honorarium vakasi, dan satu lagi apa? Kontribusi sosial. Kontribusi sosial. Ya.
Nah, sekarang kita bicara gaji tunjangan, ini yang melekat langsung ke pegawai. Jadi ini bisa dibilang inilah hak yang harus diterima oleh pegawai. Dalam tanda arti ketika dia bekerja, meskipun dia punya output atau tidak, berkinerja atau tidak, maka inilah yang akan dia terima. Yang pertama adalah gaji. Gaji sudah tahu semua ya, gaji itu apa ya. Nanti kan di mata kuliah praktik pelaksanaan belanja negara akan belajar cara menghitung gaji seperti apa. Gaji berapa, tunjangan beras berapa, kemudian tunjangan struktural berapa, tunjangan fungsional berapa, begitu sampai menghitung pembulatan pajaknya dan sebagainya, akan belajar di situ. Kemudian yang kedua tunjangan beras. Tunjangan beras ini juga sama, sudah tahu kalian semua ya. Tunjangan beras itu berdasarkan jumlah jiwa. Kalian lulus tahun 2022 ya. September 2002 kalian lulus. Kemudian misalnya April 2023 diangkat jadi CPNS. Berarti kalian sudah berhak atas tunjangan beras 1 jiwa. Kemudian misalnya Oktober Rebecca menikah dan ternyata suaminya bukan ASN, maka Rebecca dapat tambahan jadi 2 jiwa dengan suaminya karena suami ikut istri. Kemudian tahun 2025 ternyata Rebecca lahir anak pertama, berarti tambah jadi 1 jiwa lagi, tambah 3. 2026 Rebecca lahir lagi langsung kembar 4, tidak bisa 4-4-nya masuk karena maksimal pegawai negeri hanya 2. Jadi anak yang kedua yang kembar 4 itu hanya boleh 1 yang masuk. Kemudian tunjangan lainnya. Tunjangan lainnya ini contohnya tunjangan struktural, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional, tunjangan umum. Tunjangan umum itu diberikan kepada pegawai yang bukan bukan pejabat struktural, bukan pejabat fungsional. Jadi belas kasihan sebenarnya. Kasihan nggak punya jabatan apa-apa, ya udah kasihlah tunjangan umum. Paling nggak kalau tanya punya tunjangan jabatan nggak? Ada tunjangan jabatan apa? Tunjangan jabatan umum. Yang umum saja. Kalau umum pasti jumlahnya jauh lebih kecil daripada yang struktural dan fungsional. Kemudian uang makan lauk pauk ini biasanya diberikan kepada TNI. Saudara-saudara kita yang bertugas TNI Polri tentunya karena membutuhkan fisik yang lebih berat. Tugas fisiknya lebih berat, harus lari-lari, kemudian mungkin dari Bandung ke Jakarta harus lari, dari Kiara Condong harus lari, tidak boleh pakai mobil, maka tentunya diberikan kompensasi uang makan lauk pauk. Kemudian belanja pegawai luar negeri, ini untuk pegawai yang ditempatkan di luar negeri. Nanti kalian belajar juga di praktik pelaksanaan belanja negara, cara perhitungannya seperti apa, itu cara bottom up-nya. Kita kalau top down itu lebih mudah, hanya secara makro garis besarnya. Gaji pegawai baru tadi saya sampaikan, seperti apa gaji pegawai barunya, Maaf cara Pak, pengalokasinya. Ya, silakan. udah jam 1. Di jam 1. Iya tadi. Cepat mungkin jamnya. Di jam saya masih jam 11 ini. Loh. Ya, makasih ya. Oke, saya agak cepat sedikit ya. Sekarang kita masuk ke formulasi perhitungan gaji. Jadi kalau kita menggaji, kita akan di sini kita akan belajar menghitung gaji alokasi untuk tahun berikutnya. Biasanya dilakukan pas bulan-bulan ini adalah saat-saat di Kementerian Keuangan, khususnya di DJA, Direktorat Jenderal APBN, dan direktorat lain terkait, sedang menghitung pagu indikatif untuk menghitung alokasi untuk tahun 2022. Salah satunya adalah untuk belanja pegawai, salah satunya lagi adalah untuk keperluan gaji. Jadi misalnya kita akan menghitung alokasi untuk gaji 2022, database yang kita pakai adalah alokasi 2021 dengan memperhatikan perkiraan realisasi tahun 2021. Kenapa saya bilang perkiraan? Ini masih bulan April, awal April. Kita belum tahu realisasi sampai Desember nanti berapa, karena itu digunakan perkiraan realisasi. Perkiraan realisasi dasarnya dari mana? Dasarnya berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Dengan metode statistik, bisa dengan rata-rata atau dengan pembobotan dan sebagainya, diketahuilah angka perkiraan realisasi tahun 2021. Nah, angka ini akan mempengaruhi di sini. Ini gaji alokasi 2021, kita seolah-olah kita sedang menghitung 2022 ya. Kemudian ini dikalikan dulu dengan perkiraan realisasi tahun 2021 itu nanti berapa? Biasanya given kalau di soal. Misalnya 95%. Misalnya ini 1000 kali 95%. Kemudian dikali 1 plus 01.
01 ini dari 10%. Misalnya direncanakan tahun 2022 nanti ada kenaikan gaji sebesar 10% untuk seluruh pegawai, rata-rata naik 10%. Maka masuklah di sini. Kalau seandainya ternyata rencananya berbeda, misalnya tahun 2022 rencananya hanya 5% kenaikan gaji, maka di sini kalian ubah menjadi 0,05. Kalau tidak ada kenaikan gaji, rencana kenaikan gaji, ya tidak usah, ini jadi 0, jadi tidak mempengaruhi perhitungan. Kemudian selanjutnya komponen berpengaruh adalah indeks perkembangan alamiah sebesar 3,1%. Kenapa diberikan indeks perkembangan alamiah? Setiap pegawai tidak ada pegawai yang gajinya stuck. Meskipun dia datang kantor hanya tidur-tidur, tetap setiap 2 tahun sekali dia akan naik gajinya. Namanya kenaikan gaji berkala. Setiap 4 tahun sekali, asal dia datang, duduk manis, ngantuk-ngantuk, dia tetap akan naik pangkat setiap 4 tahun sekali. Nah, untuk mengantisipasi kenaikan gaji, kemudian kenaikan pangkat, itu kan belum terlihat di sini, komponennya belum ada. Dan berdasarkan alokasi saat ini, bahkan dikurangi realisasi, itu digunakan indeks perkembangan alamiah sebesar 3,1%. Ini angkanya given, dan tetap sama. Ketika tidak diatur lain dalam soal, kalau kalian ujian, gunakan angka 3,1% ini. Jelas ya? Oke, lanjut tunjangan beras. Untuk tunjangan beras yang dipengaruhi adalah inflasi, ya, punya pengaruh sangat besar. Jadi, kalau kita menghitung, berapa sih alokasi tunjangan beras tahun ini, tahun 2021, kalau kita mau menghitung tunjangan beras tahun 2022, kemudian kita lihat inflasinya berapa sih? Biasanya inflasi diberikan juga di soal. Oh, inflasi 5%. Maka 1 plus 5% dikalikan inflasi naik sebesar 5%. Kemudian sama juga tadi, kita antisipasi seperti Rebecca tadi. Rebecca lulus, berapa bulan kemudian langsung nikah, setahun kemudian punya anak 1, setahun kemudian lagi ternyata lahir anak kembar 4. Berarti harus terbiasa tambahnya jumlah anggota keluarga. Berdasarkan perhitungan, rata-rata kenaikannya adalah tambahan seluruh pegawai di Indonesia adalah 7,5%. Ini dijadikan untuk formula tunjangan beras. Jelas? Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan? Tidak ada, lanjut. Kemudian untuk tunjangan lainnya ini sama mirip, hanya yang berbeda adalah indeks perkembangan ilmiah, jadi alamiahnya. Maaf. Sebesar 29%. Kebijakan baru ya tunjangan lainnya apa? Misalnya ada ketentuan tunjangan pejabat struktural dinaikkan semua sebesar 10%, maka ini masuk 0,110%. Atau tunjangan jabatan struktural dinaikkan 25%, maka naik jadi 25%. Kemudian indeks perkembangan alamiah sama ketika terjadi ada perubahan jabatan. Mungkin untuk struktural karena informasi terbatas biasanya tidak berubah banyak, tapi untuk antisipasi terutama untuk pejabat fungsional. Karena pejabat fungsional itu kenaikan pangkatnya tergantung angka kredit. Ketika dia semakin cepat memperoleh angka kredit, maka dia akan semakin cepat naik pangkatnya, semakin cepat pindah jabatan ke level yang lebih tinggi. Antisipasi dengan indeks 2,5%. Kemudian formula uang makan. Formula uang makan ini agak berbeda. Dia hanya melihat tunjangan berapa jumlah tarif uang makan sekarang dibandingkan tarif uang makan sebelumnya. Tahun 2022, misalnya uang lauk pauk, uang makan akan diberikan 10.000, saat ini 8.000. Berarti kenaikannya adalah 10.000 dikurangi 8.000 per 8.000. 2.000 per 8.000. Berarti 2 per 8 seperempat. Seperempat berarti sekitar berapa persen tuh? 25% ya. Kenaikan sekitar 25%. Nah, ini yang dihitung. Kenapa kok jiwa nggak dihitung? Nambah istri, nambah anak, nambah suami, kenapa tidak dihitung? Karena uang makan hanya diberikan kepada pegawai bersangkutan. Seorang anggota TNI hanya kepada anggota TNI-nya saja, tidak kepada istrinya, tidak kepada anak-anaknya. Karena TNI itu hanya yang betul-betul bertugas saja yang diberi uang makan. Kemudian belanja pegawai luar negeri. Belanja pegawai luar negeri agak berbeda lagi. Ini sangat terkait dengan nilai tukar. Saat ini yang dipergunakan adalah nilai tukar US dollar. Jadi kita hanya menggunakan satu mata uang asing, belum menggunakan mata uang satu lainnya. Meskipun ada beberapa mata uang kuat lainnya, kita masih menggunakan US dollar saja. Kemudian cara perhitungannya hampir sama. Berapa belanja pegawai untuk luar negeri saat ini?
Nanti kalau dari realisasinya ya dihitung realisasinya berapa. Kemudian dikalikan, ada kebijakan kenaikan tidak? Ada kebijakan kenaikan ADTLN tidak? Angka dasar tunjangan luar negeri namanya ADTLN. Ada kenaikan AP tidak? Angka pokok. Tidak ada. Kalau ada, nanti cantumkan di situ, di dalam soal biasanya. Misalnya naik 10%, ADTLN rata-rata naik 10% untuk seluruh perwakilan RI di luar negeri. Maka ini masuk ke kebijakan belanja. Kemudian dikalikan dengan indeks perkembangan alami yang sama seperti tadi, 3,1%. Kemudian dibandingkan dengan nilai tukar. Misalnya tahun 2022 kita prediksi dolar turun menjadi 12.000, saat ini 14.000, maka 12.000 per 14.000. Kebalikannya, saat ini 14.000, kemudian di 2022 diprediksikan naik jadi 15.000, maka 15.000 per 14.000. Dan formula gaji pegawai baru. Gaji pegawai baru itu yang dihitung adalah jumlah pegawai. Saya kasih contoh tadi, kalian lulus PKN STAN, ternyata yang lulus pada tahun 2022 adalah 1.000. 1.000 orang ini akan langsung diangkat di tahun 2022. Oke, kita siapkan untuk 1.000 pegawai. Kita asumsikan seluruh Indonesia tidak ada pengangkatan pegawai baru kecuali yang lulus dari PKN STAN sebesar 1.000 orang itu aja. Karena kita sifatnya makro, top down tuh. Dari mana-mana kita hitung semua, 1.000 orang pegawai baru. Terus kita asumsikan struktur gaji. Ini asumsi yang kita pakai adalah untuk gaji pokok 3A masa kerja 0 tahun. Kenapa kita pakai ini? Ini untuk penerimaan sarjana. Karena saat ini sebenarnya yang bisa pengangkatan dari umum hanya dari penerimaan sarjana saja. Kecuali dari sekolah kedinasan-kedinasan. Bahkan alarmnya bunyi. Bentar, saya ini sedikit ya. Biarlah dia teriak-teriak sendiri alarmnya. Nah, kemudian misalnya tadi kita mau naik ke 2022. Di 2022 itu ada rencana kenaikan 10%, maka masuk di sini perhitungan kebijakan baru. Tadi di sini kita hanya menghitung gaji berdasarkan tabel gaji PNS saat ini, dikalikan rencana kenaikannya, kemudian dikalikan indeks gaji CPNS. Normal, PNS itu tidak mendapatkan gaji secara penuh, hanya 80% dari gaji yang ada di tabel gaji PNS. Nanti silakan kalian cari di Google banyak itu, kalian pakai keyword tabel gaji PNS. Nanti kalian lihat, oh 3A masa kerja 0 tahun berapa. Kalian nanti lulus 2C 0 tahun berapa. Tapi seandainya saya tidak tahu apakah masa kuliah kalian ini dihitung sebagai pekerja atau tidak. Kalau tidak, kalau dihitung berarti kalian 2C 3 tahun. Dulu kalau saya lulus dihitung. Semoga kalian dihitung juga, jadi nasib kalian akan lebih baik. 2C 3 tahun. Nah, kalau untuk perhitungan soal, gunakanlah gaji pokok PNS golongan 3A masa kerja 0 tahun ya. Nah, saat ini untuk CPNS itu pasti 80%. Kalau di soal tidak disebutkan, gunakan 80% kecuali diatur lain. Hati-hati. Kemudian asumsi periode pembayaran gaji pegawai baru. Tadi, misalnya kalian lulus September. Ya kan? Tidak mungkin dialokasikan anggaran untuk 1 tahun. Dihitung hanyalah kapan mulai kalian diangkat. Kalian lulus September, misalnya kalian mulai diangkat CPNS per Oktober. Berarti untuk gaji baru dihitung untuk berapa bulan? 3 ya Pak. Ya, 3 bulan. Oktober, November, Desember. Nah, itulah yang dialokasikan anggarannya. Tidak bisa dialokasikan anggarannya untuk dari Januari sampai September. Karena Januari sampai September kalian masih jadi mahasiswa. Belum diangkat jadi CPNS. Jelas ya gambarannya? Oke, karena waktu kita habis, daripada saya diomelin cowoknya Rebecca, karena waktu cowoknya setelah ini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan diajukan, boleh japri ke saya, atau akan lebih mudah, lebih baik kalau dikumpulkan di Rebecca. Nanti Rebecca tolong sampaikan ke saya. Siapa tahu, karena ada kadang pertanyaan-pertanyaan itu saling terkait, atau bahkan ada yang sama, bisa dilihat, oh ini sama-sama. Jadi saya cukup sekali menjawab saja. Nanti jawaban bisa saya sampaikan lewat tertulis, atau bisa juga karena itu untuk penjelasan yang cukup panjang, saya buatkan videonya. Nah, ini kalian pelajari dulu sendiri. Ini ada contoh latihan. Nanti coba kalian kerjakan. Kalian buat dulu seperti ini. Kemudian, ini sudah ada jawabannya sebenarnya. Kalau kalian jawabnya salah, berarti nggak sama dengan ini. Seharusnya seperti itu logikanya. Kecuali kuncinya salah.
Ya kalian berdoa aja semoga kuncinya salah, jawaban saya yang benar. Tapi kayaknya nggak mungkin ya. Nah, yang penting yang saya sampaikan di sini adalah nanti saya kasih tambahan lah, lihat video atau apa nanti harus jelas. Ini tugas, tolong dikumpulkan hari Minggu. Coba kalian kerjakan masing-masing. Kemudian dikumpulkan, tolong Rebecca buatkan Google Drive ya untuk mengumpulkan tugas. Jadi kalau ada tugas tolong dibuat dua pengumpulan, satu dikumpulkan di LMS, satu dikumpulkan di Google Drive. Kenapa saya minta backup-nya? Karena kenyataan LMS kadang tidak bisa diakses, yang pertama. Yang kedua, LMS itu terbatas kapasitasnya. Ketika file kita terlalu besar, kadang mereka tidak mau terima. Lebih, kalau dengan Google Drive, itu lebih leluasa, tetapi wajib kita harus memanfaatkan LMS. Dari situ, kalau kita gagal-gagal, bisa kita review, sehingga ke depan LMS bisa lebih baik, kita tidak perlu menggunakan Google Drive lagi. Oke, itu saja dari saya. Karena waktu sudah habis, tadi absen sudah, alarm sudah berbunyi, pertanyaan silakan diajukan ke Rebecca. Kalau Rebecca bisa jawab, silakan dijawab Rebecca ya. Kalau tidak, ya silakan ajukan bendera putih, sampaikan ke saya. Ya, silakan Mbak Iwan, tutup dengan doa dulu. Baik, Pak. Terima kasih Pak atas waktunya karena sudah mengajar kami di hari perdana ini.